Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Parinding, salah satu anggota dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Study Scanning Electron Microscopy (SEM) untuk karakterisasi proses oksidasi paduan zirconium. Saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja masuk di materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Salah satu parameter dan persyaratan terpenting pada bahan kelongsong yang perlu diteliti adalah ketahanan material terhadap korosi yang disebabkan proses oksidasi pada suhu tinggi. Terlebih dalam kondisi kecelakaan dengan banyak kehilangan air pendingin, situasi dengan integritas pembangkit nuklir harus tetap terjaga. Pada kondisi operasi suhu tinggi, ketahanan oksidasi material yang baik ditentukan oleh kemampuan material dalam membentuk lapisan oksida yang dapat melindungi bahan dari proses oksida berlanjut atau bahkan kehancuran material yang dikenal dengan istilah breakaway. Kemudian teori dasar, pengertian scanning electron microscope atau SEM. Scanning electron microscope atau SEM adalah sebuah mikroskop elektron yang didesain untuk menggambar permukaan objek solid secara langsung. SEM memiliki pembesaran antara 10 sampai 3 juta kali, depth of field 4 sampai 0,4 mm, dan resolusi sebesar 1 sampai 10 nanometer. Identifikasi struktur mikro lapisan oksida dengan menggunakan SEM tidaklah sekadar pengambilan gambar dan fotografi, tetapi harus dilakukan dengan teknik dan metode operasi yang benar, mengingat proses pembentukan image pada alat ini merupakan proses fisika yang merupakan interaksi korpuskular antara elektron sumber dengan atom pada bahan. Prinsip kerja dari SEM yaitu elektron gun menghasilkan elektron beam dari filamen. Pada umumnya elektron gun yang digunakan adalah tungsten hairpin gun dengan filamen berupa lilitan tungsten yang berfungsi sebagai katoda. Tegangan yang diberikan kepada lilitan mengakibatkan terjadinya pemanasan. Anoda kemudian akan membentuk gaya-gaya yang dapat menarik elektron menuju ke anoda. Lensa magnetik memfokuskan elektron menuju suatu titik pada permukaan sampel. Sinyal elektron yang terfokus memindai scan keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh koil pemindai. Ketika elektron mengenai sampel, maka akan terjadi hamburan elektron baik sekundari elektron atau biasa disingkat dengan SE atau backscatter elektron atau BSE dari permukaan sampel dan akan dideteksi oleh detektor dan dimunculkan dalam bentuk gambar pada monitor CRT. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Salsabila, NIM 2019-33029 akan menjelaskan metode penelitian menggunakan instrumen SEM. Yang pertama adalah alat yang digunakan. Ada 6 alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu scanning electron microscope, mesin poles, diamond blade cutter, hair dryer, amplas 120, 400, 800, 1200, dan 2000, dan cawan porselen. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan. Yang pertama ada paduan zirconium, yang kedua diamond pasta, yang ketiga asam nitrat, yang keempat metanol, yang kelima aqueous. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitian ada 2 yaitu preparasi sampel dan pengujian. Pada preparasi sampel dipotong dengan ukuran 2x2 cm menggunakan diamond blade cutter. Kemudian, sampel diamplas menggunakan mesin poles dan kertas amplas 120, 400, 800, 1200, dan 2000. Selanjutnya, sampel dipoles di atas permukaan kain beludru dan diamond pasta. Proses selanjutnya adalah etsa permukaan menggunakan etsa nital 3%. Setelah proses etsa, sampel dibilas dan dibersihkan dengan air. Langkah terakhir adalah pengeringan menggunakan hair dryer pada suhu ruang. Pastikan sampel benar-benar kering dan tidak meninggalkan kelembapan yang dapat mengganggu proses pengujian. Selanjutnya adalah proses pengujian. Untuk proses pengambilan gambar dan data komposisi menggunakan alat SEM, sampel diletakkan dan ditempel di atas SEM specimen holder dengan menggunakan karbon double tip dengan bagian penampang intan mengarah vertikal ke atas atau lensa objektif, agar susunan lapisan matriks bahan dengan lapisan oksida terlihat sangat jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Al-Faridz, NIM 2019333030.
Di sini saya akan menjelaskan interaksi bahan dan elektron beserta eksperimen yang terdapat pada studi scanning elektron mikroskopi atau disingkat SEM. Baik, ketika berkas elektron di-scan pada permukaan sampel, terjadi interaksi elektron dengan atom-atom di permukaan maupun di bawah permukaan sampel. Seperti terlihat pada gambar 2, akibat interaksi tersebut sebagian besar berkas elektron berhasil keluar. Jika elektron sumber dalam perjalanannya di dalam bahan hanya melewati awan elektron atau orbital sebuah atom, maka elektron tersebut dapat saja memindahkan sebagian energi kinetiknya kepada satu atau lebih elektron pada orbit tersebut. Elektron itu akan menjadi tidak stabil dan dalam kondisi tereksitasi sehingga meninggalkan posisinya dan keluar dari permukaan bahan. Maka elektron tersebut dikenal sebagai secondary elektron atau disingkat SE atau elektron sekunder. Gambar 4 titik. Karena elektron SE memiliki energi yang rendah, maka hanya elektron-elektron yang berada atau sangat dekat permukaan bahan saja yang dapat lolos keluar. Dengan bantuan detektor khusus, elektron SE dapat dimanfaatkan untuk membentuk image morfologi permukaan bahan dengan baik. Struktur permukaan berikut ciri-cirinya seperti batas butir, edge, porositas, puncak, atau lembah akan terlihat lebih detail dengan resolusi yang lebih tinggi dibanding BSE. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Februanto. Saya akan menjelaskan hasil pada nomor 2, yaitu CrNbMoGe setelah oksidasi. Pada 2 sampel tersebut dilakukan uji oksidasi di dalam MSB pada temperatur masing-masing 500 derajat Celcius dan 700 derajat Celcius pada suhu ruang. Gambar tersebut menunjukkan telah terjadi lapisan oksidasi di permukaan yang menjadi lapisan pelindung yang menentukan karakteristik oksidasi. Pertumbuhan berat menunjukkan grafik yang turun atau bergelombang. Hal ini disebabkan oleh selama proses oksidasi terjadi pertumbuhan dan pelepasan atau flaking lapisan oksidasi secara lokal. Jadi kesimpulan dari pengujian ini yaitu pengujian SEM menghasilkan gambar mikrostruktur dan komposisi unsur kimia dalam paduan material. Lapisan oksidasi hasil oksidasi paduan zirconium juga dapat terdeteksi dengan jelas menggunakan detektor BSE. Hasil uji EDS dapat digunakan untuk memprediksi fase yang terjadi setelah oksidasi, setelah dapat mendukung hasil analisis karakteristik dan ketahanan oksidasi material paduan. Terima kasih.